pertama kita lakukan adalah cuci tangan dengan menggunakan hand rub ya, karena kondisi darurat. Kemudian selanjutnya adalah Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Dr. Shani. Jadi saya dokter yang bertugas sekarang, dan ini kan karena ada kecelakaan dan luka terbuka, saya bersihkan lukanya Pak ya. Terus nanti saya bidai, kemudian nanti saya rujuk ke pakai ambulan. Oke? Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia. Selanjutnya adalah kita ucapkan bismillah sebelum melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya adalah kita inspeksi dan juga palpasi pada bagian tubuh ini. Oke, neurovaskularitasnya normal, kita berikan stimulasi respon ya, pulsasi tadi normal, stimulasi responnya juga normal ya, masih bisa merespon. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek range of motionnya. Oh ya, masih terbatas ya, gerakannya masih terbatas. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan perlindungan diri, jadi memakai hand cuff, masker, dan juga memakai apron jika perlu, dan juga memakai sarung tangan steril. Kemudian selanjutnya setelah kita memakai sarung tangan steril adalah kita mengambil kasa. Kita mengambil kasa yang kita sudah dibasahi dengan NS normal salin 0,9%. Kemudian setelah itu kita bersihkan secara sentrifugal. Kemudian selanjutnya adalah kita pasang kasa. Kita lakukan bebat yang sesuai ya dengan lukanya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lakukan pembebatan yang sesuai dengan posisi dan prosedur anatomis. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek, Pak, apakah terlalu kencang? Oh enggak, oke, alhamdulillah. Apakah masih bisa bergerak untuk pergerakannya? Oke, bisa ya Pak ya, oke. Kemudian selanjutnya kita cek di daerah distal dan proksimal dari kaki pasien, neurovaskularisasinya ya, dipalpasi, masih ada palpasi, ada sedikit edema, dan juga sensasi rasanya masih normal ya, gerakannya terbatas tapi. Oke, selanjutnya ini Pak, Bapak jangan banyak gerak dulu, nanti saya lakukan pembidaian, habis itu saya lakukan transport ke rumah sakit ya Pak ya. Dan bismillah, Bapak berdoa terus karena kesembuhan datangnya dari Allah. Oke. Selanjutnya Pak, saya bidai dulu ya. Kalau untuk di bidainya kita lihat dulu apakah ada bagian luka, tapi luka tadi sudah dibebat ya. Kemudian selanjutnya adalah kita cek lagi vaskularisasinya, neurovaskularisasinya, masih ada pulsasi ya di kakinya. Kemudian juga ketika diberikan sensasi geli masih bisa merespon. Kemudian ketika ini frakturnya kan di kruris, berarti kita mengunci dua sendi di ankle dan juga di lutut seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita mencari bidai yang sesuai ukuran. Kita cari bidai yang sesuai ukuran ya. Ini posisi saya sudah ada alat pelindungan diri. Kita cari bidai yang sesuai ukuran. Kemudian kita minta penolong dua kalau misalnya untuk membidai ini sulit untuk sendiri. Seperti ini. Jadi jangan sampai fragmen tulangnya bergerak. Kemudian kita lakukan pembebatan dengan kasa. Jadi kita pastikan kalau pembidaian ini sudah meliputi dua sendi tadi, ankle dan juga lutut. Kita lakukan pembidaian secara hati-hati. Kemudian setelah kita sudah melakukan pembidaian secara hati-hati, selanjutnya adalah kita cek apakah terlalu kencang Pak? Enggak ya. Ini jangan bergerak ya Pak ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita memeriksa ulang kembali neurovaskularisasinya. Kemudian selanjutnya setelah dicek ternyata normal ya, masih normal. Selanjutnya adalah kita KIE pasien. Baik, kita KIE pasien ini Pak ya. Nanti ini membuat kaki Bapak ini tidak banyak bergerak biar nanti patah tulangnya dan lukanya ini enggak terlalu lebih parah lagi. Kemudian nanti ini akan saya lakukan transport ya menggunakan ambulans seperti itu.
Baik, selanjutnya adalah prosedur lock rolling. Jadi di mana saya sudah memakai APD, sudah mencuci tangan tadi. Kemudian selanjutnya adalah Pak, ini nanti saya akan melakukan pemindahan badan Bapak ya untuk dimasukkan ke ambulan. Jadi tenang aja, tidak akan merasa sakit ya. Kemudian selanjutnya adalah kita bebaskan dulu ya peralatan yang ada di tubuh pasien. Misalnya kalau misalnya di rumah sakit ada infus, selang infus, kateter intravenoz dan lain sebagainya, kita bebaskan dulu. Kalau misalnya ada, kita taruh di dada pasien dahulu. Kemudian selanjutnya adalah kita pastikan ya tempat tidur itu harus diposisikan sesuai dengan tinggi badan penolong seperti itu, yang nanti akan menahan kepala dan penolong lainnya. Ada penolong 1, penolong 2, penolong 3. Kemudian selanjutnya kita pastikan pasien itu harus dalam posisi supine ya, supinasi dan juga lurus secara anatomis selama prosedur lock roll. Kemudian selanjutnya adalah tangan proksimal dari klien itu diaduksi sedikit ya untuk menghindari perpindahan peralatan di sekitarnya, misalnya kateter intravenoz dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian tangan distal klien itu harus diekstensikan sesuai dengan garis lurus ya. Kemudian pada dada seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penolong 1 itu membantu menahan bagian atas, yaitu di bagian kepala klien. Kemudian selanjutnya tangan yang kanan itu melampaui dari bahu pasien seperti itu. Kemudian untuk penolong 2 itu berada di sebelah penolong 1, yaitu saya di sini. Kita anggap ada penolong 2. Kemudian posisi tangannya itu, tangan kirinya dan tangan saya itu menyilang seperti ini. Nah, kemudian penolong 3 itu bersiap-siap untuk membawa karbot seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah saya melakukan aba-aba. Oke, sekarang habis ini kita baringkan pasiennya ke arah kanan. Kemudian nanti kamu pasang karbotnya di punggung pasien, oke? Di belakang, di kasur. Selanjutnya 1, 2, 3. Nah, setelah penolong 1 dan 2 sudah memposisikan pasien seperti ini, selanjutnya nanti penolong 3 itu akan menarik, akan mendorong akan meletakkan dari karbot ini menuju ke tepat di punggung pasien, di posisi punggung pasien sesuai dengan kasur. Kemudian selanjutnya di penolong 1 dan 2 melakukan pembaringan kembali seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita sudah melakukan seperti ini, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pengecekan kembali ya, apakah pasien sudah pada posisi yang tepat. Dan kita menenangkan pasien, Pak, banyak berdoa, insya Allah tidak ada apa-apa, seperti itu, tenang saja, mari kita melakukan perjalanan ke rumah sakit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.